kita press release terkait tentang kegiatan penindakan kita oleh Satuan Reserse Polrestabes Palembang yang notabene telah berhasil melakukan penangkapan 3 unit truk yang sudah dimodifikasi di dalamnya. Artinya adalah truk ini fungsinya sebagai penyiasat untuk seolah-olah pengisian bensin ataupun solar dalam sebuah SPBU. Namun ternyata di dalamnya masing-masing truk itu sudah dimodifikasi sehingga di dalamnya ada muatan-muatan tempat penampungan solar. Modifikasi yang dimaksud adalah truk tersebut masing-masing truk dilengkapi dengan pompa. Kemudian pompa tersebut dihubungkan dengan satu alat switch yang ada di dekat sopir. Ketika cara kerjanya, sebuah truk akan melakukan pengisian normalnya truk pengisi solar melalui tentunya pada tangki yang ada. Kemudian ketika solar sudah dimasukkan, kemudian tangki sudah penuh, ada switch yang ada di depan sopir, sehingga switch itu ketika diklikkan akan membantu kerja pompa, sehingga pompa itu nanti akan melakukan penyedotan dari tangki yang tadi diisi, dinaikkan ke masing-masing tabung yang ada di atas truk tersebut. Ini kita akan menjelaskan bagaimana 3 truk dimodifikasi dengan peralatan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mensiasati, sehingga seolah-olah sebagai pelanggan kendaraan yang mengisi BBM pada umumnya, namun pada kenyataannya masing-masing truk tersebut dilengkapi dengan sarana yang ada sehingga untuk melakukan penyedotan hasil pengisian di tangki untuk dinaikkan di muatan truk yang sudah siap dengan tandon-tandon pengisian BBM kosong. Dan tentu saja para rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berhasil melakukan pengungkapan itu dengan modus operandinya adalah oknum pegawai SPBU, yaitu operator, bekerja sama dengan 3 sopir truk yang notabene 3 sopir truk ini juga bekerja untuk orang lain yang telah membiayai, dengan cara melakukan pembelian barcode milik masyarakat. Barcode daripada masyarakat perorangan yang memiliki hak untuk melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis solar di SPBU. Modus yang kedua tersebut adalah dengan melakukan pembelian barcode dari masing-masing masyarakat. Ya, kemudian barcode tersebut setelah didapatkan dari masyarakat, jumlah ini ada kurang lebih 103 barcode. Ini jumlahnya 103. Sopir ini mencoba meninggalkan tempat sesuai dengan kapasitas barcode yang ada 200 liter, kemudian berputar keluar menunggu di tempat yang sepi. Kemudian ketika itu sudah sepi, mobil ini masuk lagi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari pihak lain. Jadi inilah modus operandinya yang perlu saya jelaskan, dan ini mungkin banyak terjadi, masih ada terjadi di tempat yang lain, dan akan kita dalami sehingga BBM yang awalnya BBM yang legal menjadi tidak ilegal karena proses mendapatkannya, diduga akan dilakukan pencampuran, mungkin dijual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dioplos dengan minyak sekayu yang notabene membutuhkan semacam bantuan pencampuran tersebut. Rekan-rekan sekalian yang dapat kami jelaskan, yang bersangkutan kelima orang tersebut kita persangkakan dengan undang-undang migas yang ada, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terutama pasal 53 huruf B dan B, dan beberapa pihak kita juntuhkan karena ada yang berperan sebagai pelaku utama, ada yang membantu, sehingga dari masing-masing tersangka
perannya berbeda-beda. Ancaman pidananya di atas 6 tahun, dan mohon maaf, paling lama 6 tahun, dengan denda setingginya adalah 60 miliar. Total kita lakukan penyitaan sebanyak 11,015 ton, ya, atau 11.015 liter, ya. 11.015 liter. Jadi ini termasuk cukup besar barang bukti yang kita amankan, dan informasinya pembelian dari SPP itu sudah dilakukan selama 3 hari. Jadi mereka ngeritnya selama 3 hari pada SPP yang sama, dan saat ini kita menduga SPP tersebut menjadi SPP langganan yang suatu saat nanti akan kita konsultasikan dengan pihak operator perminyakan atau Pertamina sejauh mana tanggung jawab moral yang akan diberikan kepada pemilik SPP tersebut.